terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya memilih strategi pembelajaran ekspositori dengan metode yang saya gunakan, yaitu metode tanya jawab dan ceramah. Selanjutnya, materi yang saya akan bawakan tentang doa kemuliaan yang terdapat dalam buku pendidikan agama Katolik kelas 1 SD. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya. Ikuti ibu. Satu jari kiri, satu jari kanan, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan kuat. Dua jari kiri, dua jari kanan, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kiri, empat jari kanan, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci ciklik. Lima jari kiri, lima jari kanan, ku gabung menjadi 10, ku lalu berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Sekarang kami akan belajar, tuntun kami, semoga kami bisa belajar dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang doa kemuliaan. Siapa di sini yang pernah berdoa kemuliaan? Ya, ada yang belum dan ada yang sudah. Nah, ibu akan menceritakan salah satu cerita tentang seorang raja yang ingin melihat Allah. Dahulu kala, ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa, namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari, sang raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Saya raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andai kata aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menteri dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, namun raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya, kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya datanglah seorang gembala tua menghadap raja, katanya, "Ikutlah saya keluar istana dan akan saya memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sesampai di luar, gembala itu menunjukkan matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja
memandang matahari itu. Mustahil, mustahil. Nanti saya buta, kata raja. Dengan senyum gembala tua itu menyahut, kalau matahari saja yang dibuat oleh sang pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri? Dengan malu-malu raja masuk kembali ke istana. Demikianlah cerita singkat ini, anak-anak. Baik, ibu mau tanya. Anak-anak, apa yang diinginkan raja dalam cerita tersebut? Ya, jadi yang diinginkan raja dalam cerita tersebut yaitu ingin melihat Allah. Yang kedua, saya mau tanya lagi, apa yang dilakukan gembala dalam cerita tersebut? Jadi, yang gembala lakukan dalam cerita tersebut yaitu gembala memenuhi keinginan hati raja untuk memandang Allah. Akan ajarkan kalian doa kemuliaan ya, mengikuti yang ibu bilang. Kita tenang ya, kita berdoa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jadi anak-anak, doa kemuliaan itu menyatakan kemuliaan Allah. Seperti Allah itu mulia karena baik kepada kita. Allah itu mulia karena maha kuasa, karena Dia yang menciptakan seluruh isi bumi. Allah itu mulia karena Ia maha pengampun. Mengapa dibilang maha pengampun? Karena menghapus dosa-dosa kita, yaitu rela mati di kayu salib. Kemuliaan Allah tampak sejak dahulu kala hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Kita tenang ya, jangan ribut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya pembelajaran kami pada pagi hari ini. Sekarang, ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bimbinglah dan sertailah kami di perjalanan. Semoga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum pulang, salim ibu dulu ya.